sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Tema Khotbah Minggu ini adalah jadi berkat untuk sesama. Yang mau katakan amin. Nah saudara, apakah semakin hari kita hidup, kita semakin mengerti untuk apa kita hidup? Apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Kita semakin mengerti tujuan kita hidup di dalam Kristus. Saudara, kalau bergantinya waktu, jangan hanya menjadi sebuah pergantian waktu yang biasa atau tahun yang biasa-biasa. Kita lihat, kelahiran dalam sebuah keluarga berurutan hukumnya. Ya, dari anak pertama kemudian sampai anak seterusnya. Namun untuk kematian, tidak ada yang tahu. Bisa saja orang tua lebih panjang umurnya daripada anaknya. Setiap hari yang semakin bertambah, waktu demi waktu, hari demi hari, so kita makin tua. Itu menandakan kita semakin dekat menuju kepada kematian. Hari-hari ini kita mendekati kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang mau dan percaya katakan amin. Amin. Apakah kita hidup berdampak bagi orang lain? Apakah kita telah menjadi berkat bagi masyarakat? Atau hidup kita menjadi berkat buat sesama? Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Itu sebabnya kita saling membutuhkan satu sama lain. Boleh katakan amin. Di Lukas 6 ayat ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang ngerti katakan amin. Ayat ini berbicara begini. Banyak orang mengatakan, ya saya saja gak diberkati. Bagaimana saya memberkati orang lain? Salah. Hukum kekristenan adalah kasih. Tuhan mengajarkan kita satu hal. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Nah sekarang pertanyaannya. Kalau saudara mau jadi berkat buat orang lain. Saudara, apa yang ada padamu? Berikan kepada orang lain. Makanya dikatakan berilah. Tuhan tidak bertanya apakah kamu punya atau tidak. Tapi Alkitab menuliskan di Lukas 6 ayat 38. Berilah. Dan kamu akan diberi. Jadi kalau kita berikan kepada orang lain, maka kita akan diberikan oleh Tuhan. Satu takaran yang baik. Lihat, dipadatkan, lalu digoncang. Bahkan sampai tumpah. Sudah bisa bayangkan sebuah gelas gitu ya, diisi air, digoncang sampai keluar. Atau apa yang digoncang keluar. Wah, saking banyaknya. Hati-hati. Ukuran yang kita pakai untuk ukur akan diukurkan kepada kita. Kalau kita ukurannya kecil, maka itu juga diukurkan ke kita. Tapi kalau ukuran kita besar, kita juga mendapatkan yang besar. Maka berilah dengan sepenuh hati. Katakan amin. Kalau mau diberkati dan mau jadi berkat. Amin. Yeremia 29 ke 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, ayat ini berbicara bahwa kita diberkati bukan untuk diri kita. Kita diberkati harus menjadi berkat buat banyak orang. Ada amin? Bagaimana kalau kita mau memberkati orang, sedangkan berkat yang kita terima, kita simpan? Wah, hati-hati saudara. Tuhan gak bakal berkati kita lagi. Kalau berkat yang sudah Tuhan kasih, kita simpan. Gak bakal nambah. Alkitab jelas kok menuliskan di Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk membela kesejahteraan kota kita, maka Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan akan menjadikan itu kesejahteraan kita. Jadi kota kita sejahtera, kita pun sejahtera. Ada amin. Nah ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang yang tertawan pada waktu itu dalam sebuah kota. Di mana suatu kondisi yang tidak nyaman karena tidak terbiasa dengan situasi kota dan lingkungan di dalamnya. Namun Tuhan berkata, usahakanlah. Tetap jadi berkat. Amin. Usahakanlah. Artinya ada perjuangan, ada usaha, ada pengorbanan di dalamnya. Contoh kita lihat saja Yusuf. Yusuf pernah menjadi seorang narapidana. Namun Yusuf tetap menjadi berkat. Yusuf di penjara saja jadi berkat. Wah, luar biasa. Ayo kita lihat lagi. Galatia 6 ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa hari ini, kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama, maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu sudah harus, sudah pasti.
Itu nggak usah disuruh-suruh lagi. Itu bukan masalah rohani atau tidak. Tapi melakukan kebaikan itu adalah perintah Tuhan. Makanya dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya Tuhan, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya Tuhan pasti izinkan. Goncangan, badai bisa terjadi. Tapi persoalannya bukan di situ. Seringkali kita suka gunakan perasaan. Kayaknya kondisi ini kurang bagus. Situasi krisis. Saudara stop dengan pemikiran seperti itu. Jika kamu gunakan perasaan kamu, maka imanmu mati, tidak bisa bekerja. Tapi kalau saudara gunakan iman, maka imanmu yang menggerakkan Tuhan bekerja dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maka apapun kondisi di depan mata tidak lagi berlaku. Mengapa? Karena iman kita yang mengubah keadaan. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, apakah saya bakal dipakai Tuhan menjadi berkat? Kita lihat. 1 Korintus yang pertama ayat ke-27 dan 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Artinya apa saudara? Siapapun Bapak Ibu di sana yang saat ini bersama-sama dengan Boksu Willy di khotbah minggu online ini. Saudara harus percaya dengan iman kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara percaya dengan segenap hati, percaya dengan iman, itu artinya kita percaya 100%. Karena Alkitab menuliskan, apa yang bodoh bagi dunia, itulah yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Bagi Tuhan sekarang kalau Tuhan mau pakai saudara, sebentar aja. Gampang sekali buat Tuhan. Karena itu kecil. Itu gampang buat Tuhan. Kalau dalam pikiran kita, sulit. Karena kondisi saya miskin, kondisi saya gak berada, kondisi saya sangat sulit, ekonomi saya berantakan. Tapi bagi Tuhan itu perkara kecil. Katakan amin. Nah saudara, kita lanjut. Hari ini tema kita adalah hidup menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Ayo kita baca. Matius 5 ke-13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Garam sangatlah penting dan diperlukan. Ada suatu masa di mana garam lebih berharga dari saat ini. Tahukah saudara bahwa kata salary atau gaji yang setiap bulan membuat orang senang, orang terima gaji, itu berasal dari kata Latin artinya salarium, yang artinya ransum atau garam. Di abad 10 sebelum Kristus, orang Keltik di Eropa adalah yang pertama-tama menggunakan garam sebagai alat pembayaran atau barter. Seorang Romawi mengambil alih ini dan membayar tentaranya dengan ransum garam yang disebut orang juga emas putih pada waktu itu. Baru akhirnya menjadi emas dan seterusnya. Matius 5 ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, hanya orang yang bermurah hati yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk berikan kemurahan kepada orang lain. Di Matius 5 ayat ke-7 yang dikenal kita semua sebagai khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkhotbah tentang kerajaan sorga. Tiap orang yang tunduk kepada Yesus Sang Raja, juga saudara dan saya yang menjadi warga negara kerajaan itu. Tiap orang yang bertobat dari dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pengikut-pengikut Yesus dan mendapatkan identitas yang baru. Yaitu kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ingat, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata di sini, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Yesus juga tidak berkata, kamu bisa menjadi garam dan terang dunia. Lalu Yesus juga tidak berkata, kamu akan menjadi garam dan terang dunia. Tidak. Itu tidak dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Garam dan terang bukanlah kualitas dalam kita pada dasarnya, tetapi pemberian kepada kita. Jadi bukanlah prestasi manusia, tetapi pemberian Allah. Wow, boleh katakan amin. Nah, hidup yang bermakna adalah identitas setiap orang mengaku imannya kepada Kristus. Perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita haruslah nampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita.
So hidup kita akan jadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat dalam konteks ayat ini, maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, hidup menjadi garam dunia. Mari kita bahas. Di Matius 5 ayat ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apa manfaat garam? Ya, garam bisa untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya. Ya, garam juga bisa sebagai pengawet makanan. Garam juga dapat membunuh kuman dan mencegah pembusukan. Artinya, keberadaan di tengah-tengah keadaan dunia masyarakat yang saat ini, harusnya keberadaan kita bisa memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar ini. Rasa yang dapat menjadi berkat bagi semua orang yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Hidup menjadi garam dunia. Yang kedua, hidup menjadi terang dunia. Saudara, hidup menjadi terang dunia ini tidak main-main. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Amin. Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Di Matius 5:14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita bukan lagi akan bakal mudah-mudahan mungkin. No. Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Yesus adalah sumber cahaya. Amin. Yesus menjadi terang dunia. Berarti kita merepresentasikan sikap hidup yang mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen tidak seharusnya menarik diri dari dunia ini. Atau juga menyembunyikan tangannya di bawah gantang karena dunia sedang dilanda kegelapan dan memerlukan terang. Terang Kristus harus bersinar melalui kehidupan saudara dan saya. Ada pepatah mengatakan lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada mengutuki sebuah kegelapan. Dengan adanya terang, maka tumbuh-tumbuhan dan pohon dapat bertumbuh. Lihat seperti matahari. Dengan ada sinar matahari, maka pohon-pohonan itu tumbuh. Terang adalah gambaran kehidupan dan keselamatan. Gambaran daripada kehadiran Allah sendiri. Bahkan di Mazmur 27 pertama dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mengapa pemazmur mengatakan seperti ini? Karena Tuhan sesungguhnya adalah terang kita. So kita tidak perlu takut. Sudah kalau keadaan terang seperti ini siapa takut? Tapi kalau gelap kebanyakan takut. Maka mendekatlah kepada terang. Mendekatlah kepada Allah maka Allah akan mendekat kepadamu. Katakan amin. Terang menunjukkan arah dan membawa kita kepada tujuan kita. Terang memberi sukacita dan pengharapan. Terang sama pentingnya dengan garam. Apa yang terjadi dengan dunia ini kalau tidak ada terang? Dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa Mesias akan datang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Di Yohanes 8:12b, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ada amin. Yesus adalah terang dunia. Yesus menggenapi janji Tuhan itu buat kita semua untuk membawa kita kepada terang itu. Dari terang itu Tuhan bawa ke dalam dunia yang gelap ini. Sama seperti garam. Terang mempunyai fungsi yang penting di dalam dunia ini. Terang menghalau kegelapan. Terang sangat kuat. Bahkan menembus setiap sudut dan celah. Terang membuat kita dapat melihat ke sekeliling kita. Dan juga melihat ke diri kita sendiri. Terang Yesus membuat kita dapat melihat siapakah Allah. Wow, Tuhan kita yang baik itu. Katakan Yesus Kristus sungguh baik. Yes, Tuhan sungguh baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hidup yang bercahaya. Di Matius 5:16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup yang bercahaya adalah umat Kristen yang mampu menjadi pembimbing dan menuntun orang lain yang tersesat dan memberikan pengharapan, nasihat, serta motivasi bagi sesama. Ada banyak orang di sekitar kita yang merasa dirinya tidak berharga, penuh kebencian, bahkan stres. Nah, disinilah peran orang Kristen hadir, memberikan kesadaran bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, saudara, sebagai penutup khotbah hari ini dengan tema jadi berkat bagi sesama atau hidup menjadi berkat bagi sesama. Maka saudara, saya rindu membagikan sebuah kesaksian di mana ada seorang hamba Tuhan yang begitu dipakai Tuhan luar biasa, disertai Tuhan dengan mujizat yang ajaib sekali. Nah, saudara, beliau ini adalah seorang evangelis Kurapati dari India. Nah, Kurapati ini tinggal di suatu desa dan desanya cuma ada sedikit orang Kristen. Orang Kristen di sana tidak dikasih air buat ladangnya. Maka boleh dikatakan ladang mereka rata-rata adalah gagal panen. Lalu
Kurapati berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan kasih hikmat untuk mengambil air kepada sumber air yang ada di sekitar itu. Lalu didoakan airnya. Air yang di ember didoakan. Lalu ladangnya disiram dengan air yang dia doakan itu. Saudara, apa yang terjadi? Di saat itu krisis sebenarnya. Dan mereka selalu gagal panen. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia melakukan kehendak Bapa di sorga, dia tetap menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia boleh berbagi air kepada orang lain. Dia yang harusnya kurang air. Logikanya gini, kalau dia kurang air, ya ladangnya pasti gagal lah. Orang air dia sendiri kurang. Lalu bagaimana dengan orang lain? Dia memberkati, dia kasih airnya sama orang lain. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ladangnya menghasilkan panen 4 kali lipat dibandingkan dengan ladang orang-orang biasa yang ada di sekitarnya. Saudara, inilah mujizat Tuhan karena ketaatan seorang evangelis Kurapati. Saudara, hari ini kalau saudara dan saya kita taat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Jadilah berkat bagi sesama. Saudara, kalau Bapak Ibu semua mau menjadi berkat, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Berdoalah, minta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini di tengah kegelapan dunia. Biarlah saudara menjadi terang, saudara bercahaya. Bagi hidup saudara menjadi garam, memberi rasa pada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, yang ada di kota kita, bahkan yang ada di Indonesia. Saudara dan saya menghadirkan berkat surgawi, saudara menjadi berkat, saudara menjadi solusi buat banyak orang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua untuk boleh menjadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Jadilah berkat bagi sesama. Kami mau bersama-sama bertekad mau menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua orang yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau hidup sebagai garam. Kami mau hidup sebagai terang. Kami mau hidup sebagai cahaya itu Tuhan. Untuk menerangi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami sangat bangga. Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, terima kasih. Berkati ibu, bapak, anak-anak yang di rumah-rumah. Kami semua boleh menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Tuhan, terima kasih, waktu ini sudah tiba, waktunya Tuhan sudah sampai. Biarlah keselamatan Tuhan dinyatakan dan semakin banyak orang diberkati lewat keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas